Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Amrullah dengan NIM 2205120414 dari kelas TID. Saya di sini akan menjelaskan PowerPoint dari saya tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama, pengertian standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan adalah proses pengembangan dan penerapan serangkaian aturan, protokol, spesifikasi, dan pedoman yang mengatur cara jaringan komputer dan perangkat yang terhubung dalam jaringan berinteraksi dan beroperasi. Tujuan utama dari standarisasi jaringan adalah menciptakan konsistensi, interoperabilitas, dan keamanan dalam lingkungan jaringan yang kompleks. OSI layer. OSI atau Open System Interconnection adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menggambarkan dan mengorganisir lapisan-lapisan yang terlihat dalam komunikasi jaringan komputer atau sebuah layer referensi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana komunikasi jaringan komputer dapat dilakukan secara efisien dan interpretabilitas antar sistem yang berbeda. OSI layer. Model OSI layer. Yang pertama, application layer atau lapisan ke-7. Kedua, presentation layer atau lapisan ke-6. Tiga, session layer atau lapisan ke-5. Keempat, transport layer atau lapisan ke-4. Kelima, network layer atau lapisan ke-3. Keenam, data link layer atau lapisan ke-7. Ketujuh, physical layer atau lapisan ke-1. OSI layer. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan tentang OSI layer. Yang pertama adalah kelebihan OSI layer. Model OSI adalah standar internasional yang memfasilitasi interoperabilitas di seluruh industri jaringan. Memecah proses komunikasi menjadi lapisan-lapisan yang terdefinisi, memudahkan pemahaman dan pengembangan jaringan. Memungkinkan identifikasi masalah jaringan pada lapisan yang tepat untuk pemecahan masalah yang lebih efisien. Memungkinkan perangkat dan protokol dari berbagai vendor untuk bekerja sama dengan baik. Yang selanjutnya adalah kekurangan OSI layer. Yang pertama, model OSI memiliki 7 lapisan yang bisa terasa kompleks, terutama untuk pemula dalam dunia jaringan. Kedua, tidak semua jaringan atau aplikasi mematuhi model OSI secara ketat. Yang ketiga, terlalu banyak lapisan bisa menyebabkan overhead dalam komunikasi dan mengurangi kinerja. Model ini awalnya dikembangkan untuk jaringan yang terpusat dan mungkin kurang cocok untuk jaringan terdistribusi modern. Selanjutnya TCP/IP layer. TCP/IP adalah sekumpulan protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dan jaringan komputer di seluruh dunia, termasuk di dalamnya internet atau sebuah protokol jaringan yang digunakan sebagai dasar komunikasi dalam internet dan banyak jaringan komputer lainnya. TCP/IP digunakan secara luas di seluruh dunia sebagai protokol komunikasi standar di internet. Ini memungkinkan komputer dan perangkat lainnya untuk berkomunikasi di seluruh dunia dengan menggunakan bahasa yang sama, memungkinkan pertukaran data yang andal dan efisien. Selanjutnya adalah model TCP/IP layer. Yang pertama, application layer atau lapisan keempat. Kedua, transport layer atau lapisan ketiga. Ketiga, internet layer atau lapisan kedua. Keempat, network access layer atau lapisan ke-1. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dan kekurangan TCP/IP layer. Yang pertama ada kelebihan TCP/IP layer. Pertama, TCP/IP adalah standar komunikasi yang diterima secara luas di seluruh dunia dan digunakan dalam jaringan komputer dan internet. Kedua, protokol ini dapat digunakan dalam jaringan yang sangat besar maupun kecil, serta pada berbagai jenis perangkat dari komputer hingga perangkat. TCP/IP yang ketiga, TCP/IP mendukung berbagai aplikasi, termasuk web, email, streaming video, dan banyak lagi. Keempat, model ini telah terbukti selama bertahun-tahun dan dikenal sebagai protokol yang andal dalam mengirimkan data. Selanjutnya adalah kekurangan TCP/IP layer. Pertama, TCP/IP rentan terhadap berbagai serangan dan ancaman keamanan, sehingga memerlukan langkah-langkah tambahan untuk melindungi data dan jaringan. Kedua, mekanisme pengiriman yang andal dalam TCP/IP dapat menghasilkan overhead,
yang dapat memengaruhi kinerja di jaringan berkecepatan tinggi. Ketiga, model IPv4 dalam TCP/IP menghadapi masalah kekurangan alamat IP yang semakin parah seiring pertumbuhan internet. Ini dapat memicu adopsi IPv6. Yang keempat, model ini bisa menjadi kompleks, terutama dalam konfigurasi dan pemecahan masalah jaringan yang kompleks. Selanjutnya, network protocol. Protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun pemilik sistem yang berbeda. Di awal kemunculan pada awal tahun 1970-an, protokol hanya dipakai untuk menghubungkan beberapa node saja. Baru kemudian pada awal tahun 1990-an, saat internet tumbuh dengan pesat di seluruh dunia, berbagai jenis protokol mulai bermunculan. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis network protokol. Pertama, Serial Internet Protocol atau SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang kedua, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Yang keempat, telekomunikasi network atau telnet. Protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Kelima, File Transfer Protocol atau FTP. Protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet box. Yang keenam, Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP. Protokol pengerangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Yang ketujuh, Secure Socket Layer atau SSL. Protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi, SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL, Apache Linux dapat menggunakan perintah E2dismod. Kedelapan, Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP. Protokol yang digunakan untuk memonitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini MRTG, Dedude, dan lain-lain. Yang kesembilan, Secure Shell atau SSH. Protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contoh perintah SSH User at IP Server. Ke-10, Post Office Protocol version 3 atau POP3. Protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Ke-11, Internet Message Access Protocol atau IMAP. Protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP menggunakan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. 12. Internet Control Message Protocol atau ICMP. ICMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan, sebagai contoh, bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. 13. Point-to-point Protocol. Protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Ke-14, Domain Name System atau DNS, Distributed Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan TCP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. Yang terakhir, HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Selanjutnya, well-known port receive port. Yang pertama, range 0 sampai 1023 merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan atau reserved oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority.
Yang ketiga, hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Selanjutnya, registered port. Yang pertama, range 1024 sampai 49.151. Yang kedua, dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh users account biasa. Sekian penjelasan PowerPoint dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.